Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Kepala Dinas Pertanian Tanah Pangan beserta Ibu dan para staf yang hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati juga Kepala Dinas ini, kami perkenalkan juga Kepala Dinas sekaligus yang hadir. Pertama, Kepala Dinas Tenaga Kerja John Lee, ya. Sekarang beliau pun ikut tanaman pangan. Nah, dia tak percaya orangnya. Tadi kami udah bincang, udah lapor beberapa hari lalu, tanah Dinas Tenaga Kerja ini ada 1,6 hektar berdekatan dengan salah satu perusahaan, dan dia minta perusahaan mitra sesuai dengan surat edaran kami agar membantu ketahanan pangan. Jadi dah siap menanam jagung. Hasilnya katanya tadi, nah ini hebat nih, dah ada pembagian hasil. 30, 40. 30 untuk karyawan, untuk masyarakat sekitar perusahaan. 30 untuk karyawan perusahaan. 40 disahkan, lebih besar punya dia. Itu orang cantik itu. Yang sebelahnya adalah Kepala Dinas Perkebunan, ini Zulfadli. Beliau sekarang mengurus PSR. Saya sudah bikin target, pokoknya PSR kita harus kencang, ya, agar replanting sawit terintegrasi juga dengan jagung. Jadi jagung lagi nanti kita pasarkan. Tadi bilang nih Pak Jul, pokoknya sesuai dengan komitmen kita, dan sekaligus juga Dirjen Perkebunan sudah temu saya juga. Kita ingin juga meningkatkan meningkatkan ketahanan pangan melalui program replanting sawit. Kemudian yang di belakangnya tadi katanya apa namanya itu? Kalau istilah orang Melayu muai. Ya, jadi kalau istilah kami anak baru gede. Pak Rahmat, ini Kepala Dinas Peternakan. Jadi kalau beliau gemuk, pasti sapinya gemuk. Jangan pula badan Kepala Dinas gemuk, sapi kurus. Itu perlu dipertanyakan. Tak jalan program. Ada lagi tadi yang mencari duit, Provinsi Riau, Pak Herman. Ini Pak Herman. Ini tukang bagi duit. Makanya sekarang harus kencang mencari duit itu. Ini baru datang nih, yang mengurus hutan. Ini ada kaitan juga Dinas Ketahanan Pangan. Pak Murad, sini Pak Murad, sini Pak Murad, ada tempat nih. Sebab kalau Pak Murad ini tak ngasih kita lahan, tak bisa kita meningkatkan ketahanan pangan. Sekarang kan dibolehkan kawasan hutan boleh tanaman jagung. Kami kemarin sudah membuktikan dengan Pak Murad menanam jagung di lingkungan kawasan hutan, kerjasama dengan masyarakat dan perusahaan Arabadi. Dan ini akan kita kencangkan di daerah-daerah lain, ya, supaya nanti target ketahanan pangan mudah-mudahan bisa terwujud. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini, ya, mohon maaf nih, Ketua Kotak Tani juga Nelayan juga ada hadir nih, ya, KTNA dengan pengurus-pengurus KTNA. Bahkan dari kampung kami Siak pun hadir juga tadi, alhamdulillah. Pak Purwo juga, mana Pak Purwo tadi? Ini andalan kita juga nih, ini hadir nih. Jadi kalau tanya-tanya lupa nanti ibu-ibu, bapak-bapak yang dari pertanian nih mengenai tanam ini, belajar sama Pak Purwo aja. Tadi dia memasarkan ini, ya, dibawanya langsung gitu, matua. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Harapan saya kita terus sehat walafiat, ya, jaga apa namanya, masker tetap harus dipakai. Sekarang kita sudah mulai klaster kantor nih, ya, alhamdulillah. Sekarang walaupun kita semuanya banyak sehat, tapi sekarang juga sudah banyak klaster kantor kita. Pegawai kita sudah ada 100 lebih sekarang yang positif, ya, COVID-19. Dan juga sekarang juga ada di antaranya ada yang telah berpulang ke rahmatullah. Ya, semoga almarhum mendapat tempat di sebaik sisi Allah SWT, keluarganya diberikan kekuatan iman dan kesabaran dalam menghadapi cobaan yang sekarang ini melanda orang-orang Riau dan orang Indonesia. Tentunya saya berharap Bapak Ibu, kita juga harus memperhatikan protokol kesehatan. Dan sekarang ini kita belum tahu akhirnya kapan. Jadi maka itu tentunya
Pakai masker harus wajib kita pakai masker. Makan tadi juga buka masker sebentar, pakai lagi. Dan itu sudah biasa dalam kehidupan sekarang, dalam rangka kita untuk memelihara tubuh kita sehat, keluarga kita sehat, dan teman-teman kita sehat juga. Terutama ini di kantor, klaster kantor yang selalu dianggap nih kawan kita sekantor semuanya tidak ada yang positif. Tidak bisa kita anggap remeh seperti itu. Sebab sekarang banyak orang tanpa gejala, ya. Orang tanpa gejala ini yang susah kita, teman sahabat kita tahu-tahu dia sudah terkonfirmasi dengan positif. Salawat dan salam mari sampaikan pada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bapak Kepala Dinas yang kami hormati bersama staf, dan saya mengucapkan terima kasih hari ini bisa hadir sama Ibu, termasuk nih Ibu Liza, Yan Prana juga ikut. Tentunya merupakan suatu kebanggaan kita semua. Sekarang ini kita bisa bekerja dalam suasana pandemi COVID-19. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyiapkan Taman Edukasi Pertanian ini. Ya, tentunya ini juga bukan hanya untuk kepentingan Bapak Ibu yang ada di dinas ini, tapi juga kepentingan untuk masyarakat kita yang ada di Riau, khususnya Kota Pekanbaru yang kita cintai. Terutama tentunya anak-anak kita. Maka saya tadi sampaikan, insya Allah nanti saya minta tolong, nih ada Raja nih dari Diskominfo, nanti kita pakai drone, kita buat betul nih supaya nanti ini juga menjadi jualan promosi kita untuk anak-anak milenial yang ada di Kota Pekanbaru khususnya dan Riau. Dan ini mumpung anak-anak sekarang banyak libur, setidak-tidaknya dia juga bisa memanfaatkan taman ini. Minimal belajar. Kalau tanya misalnya mana keladi ungu tuh, kita cerita keladi ungu yang ada di Sinaboy Rohil. Keladi ungu ada di sini. Cuman tadi saya lihat nanasnya belum seperti nanas yang ada di Sungai Apit. Belum, Pak. Ya. Baru tanam. Nanas. Artinya nanas ini sekarang yang banyak di Sungai Apit. Saya dapat kabar dulu dari Pak Jeffrey, mantan Bupati Siak, Kampar. Dia bilang sama saya, Bang, itu nanas terkenal nanas Rimau Panjang, tapi nanas Rimau Panjang itu dari Sungai Apit datang, Bang. Oh, karena di Rimau Panjang tak ada kebun nanas lagi, hampir tidak ada gitu, karena sudah berubah jadi tanaman perumahan, bangunan perumahan. Jadi maksud saya pada kesempatan ini, pertama saya mengucapkan terima kasih atas apa yang telah dikaryakan oleh Bapak Ibu yang dari Dinas Pertanian ini. Dan karya ini sangat berguna bukan hanya untuk kepentingan dinas, tapi juga untuk kepentingan masyarakat kita semua. Melalui kesempatan ini, kita tahu bahwa sekarang ini dalam masa pandemi COVID-19, ada 216 negara sekarang yang terpapar juga dengan positif COVID-19 ini. FAO yang mengurus pangan dunia sudah mengatakan juga negara-negara dunia ini juga sudah mengarah kepada krisis pangan. Karena itu pemerintah kita menggalakkan agar kita meningkatkan ketahanan pangan. Sebab kalau kita lalai terhadap ketahanan pangan, ini bisa menjadi perebutan besok, terutama kebutuhan pangan kita ini. Contoh, kemarin pada waktu ada kunjungan Kabah Harkam Mabes Polri ke sini, beliau menyampaikan kami Forkompinda, dia bilang di sebagian Cina itu tanaman sawahnya fuso, gagal panen. Bapak Ibu bayangkan, Cina ini kan kaya. Kalau sempat petani-petani kita direcoin, ya misalnya ada Bunga Raya, ada di Temilahan, ada di Rohil. Padi Bapak ini sekarang ada ya, nanti kami jual kepada kami ya, berapa gabahnya 1 kilo. Yang pasaran sekarang kan 4.600, 4.300, 4.600, paling mungkin sekitar 4.800. Udah saya beli 5.000, kencang dia. Wah, diborongnya padi dibawa ke Cina. Sekarang kita makan apa? Coba. Jadi kita harus perhitungan logis. Apa yang diarahkan pemerintah itu barangkali itu mengingatkan kita semua. Kalau kita tidak perhatikan itu, pada suatu saat kita bisa kelaparan. Dan ini berbahaya. Ketahanan nasional kaitannya dengan ketahanan pangan. Sekarang kalau Bapak Ibu berpikir, kenapa sekarang khusus berkaitan dengan tanaman pangan ini bukan hanya Menteri Pertanian ditugaskan,
Tapi oleh Bapak Presiden, Menteri Pertahanan pun diminta mengurus ketahanan pangan. Kita harus berpikir jernih. Kenapa begitu? Ingat, ketahanan nasional kaitan juga dengan ketahanan pangan. Kalau pangan kita tidak tahan, rawan kita akan terpengaruh dengan ketahanan nasional. Makanya kalau saya kan ada belajar mengenai itu, paham saya. Kenapa Bapak Presiden berhukum pertahanan? Kalau orang bilang, kenapa pula Menteri Pertahanan ngurus pangan? Dia tak tahu. Karena dia tidak ada belajar soal itu. Kalau saya ada belajar soal itu. Jadi TANNAS itu kaitannya dengan ketahanan pangan, ketahanan berkenaan sosial politik dan sebagainya. Jadi karena itulah tentunya sudah sewajarnya kita ada di Riau ini, harus kita galakkan terhadap hal ini. Ketahanan pangan itu bisa padi, bisa jagung, bisa ubi, bisa talas, ya, bisa singkong, bisa barangkali juga nanti sagu dan lain. Yang jelas dia bisa untuk digunakan untuk makan. Ya, termasuk sayuran. Ini kan tadi sederhana gitu. Sederhana sayuran. Tadi saya bilang dengan Pak Lindas, kalau ada pekarangan di rumah saja, ini boleh dicontoh nih. Pekarangan kami di rumah kami, ibu mau apa? Kencur ada. Ibu udah dari dulu-dulu, ya, saya dulu dari camat sudah seperti itu. Artinya sudah ada pokoknya tamanan untuk, ya, misalnya tak payah apotek hidup, tak payah nanti kalau bisa beli-beli lupa nih, lupa nih beli ini. Tak payah lagi, serai dari situ tinggal ambil, serai langsung masuk ke dapur. Artinya ada kunyit, ada jahe, ada lengkuas, ada mah. Dan kates saja kami tak beli, Pak Parwo. Kates ibu nanam kates sekarang dah tumbuh banyak, tinggal gunting ya. Hampir tiap hari kami pakai rebus kates itu. Artinya hal sederhana masyarakat kita bisa buat seperti itu. Ini saya melihat ada tren di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak orang usaha itu. Di kalangan ibu-ibu banyak juga buat taman bunga sekarang dan laris bunganya. Tapi anehnya kalau lingkungan bapak-bapak sekarang main layang-layang. Apa hubungnya korelasi main layang? Kalau menurut saya itu melengah namanya itu. Kalau orang bilang puasa, melengah puasa. Jadi main layang supaya tidak suntuk. Nah, kemarin kan tengok Serumba itu banyak kali orang main layang. Kalau main sepeda oke, ada kaitan dengan sport gitu, olahraga. Jadi oleh karena itulah saya harapkan sekarang ini memang kami sedang menggalakkan itu. Polda juga menggalakkan tanaman pangan, termasuk juga Danrem juga menggalakkan pangan, termasuk TNI Angkatan Udara. Ini semua termasuk Angkatan Laut juga menggerakkan ketahanan pangan, mungkin dengan budidaya perikanan. Itu semua tujuannya adalah untuk ketahanan pangan kita. Kalau ketahanan pangan kita kuat, insya Allah ketahanan nasional kita kuat. Ya, jadi kita tidak bisa diintervensi negara-negara luar. Kita tak mungkin nanti dipermainkan dengan bagaimana harga beras dan sebagainya. Untuk Bapak Ibu maklumi, ini saya perlu ceritakan juga. Sekarang banyak pengusaha berubah bisnisnya. Bisnisnya pengusaha sekarang ada berubah juga kepada bisnis pangan. Masa sekarang bisnis orang ada bisnis kesehatan, APD, ya kan, masker dan lain-lain. Itu sudah trennya seperti itu. Tapi sekarang juga pengusaha juga beralih juga kepada bisnis pangan. Saya ada teman saya 2 pengusaha, satu dari Singapura, satu dari Malaysia. Dia tawaran kita, Bapak mau beli beras? Nanti kalau beli beras, nanti kami bawa ikan, ikan batin misalnya. Artinya sekarang dia dulunya bukan bisnisnya itu. Seperti yang di Singapura itu, kebetulan dia orang kita Melayu juga, suku Melayu. Dia pernah ke sini, saya bawa. Dia menawarkan saya, Bapak perlu beras? Kami siap untuk impor beras ke Riau. Artinya, masa orang Singapura impor beras ke Riau? Ada nggak di Singapura nanam? Kalau ada tanam itu cari biar kebayar. Tanam padi. Masa pengusaha di Singapura mau jual beras ke kita? Kita ini jadi opo? Yang tanah masih ada nih, iya kan? Ya, jadi untuk apa kita di sini? Kita ada tanah, kok kita beli beras? Sama kemarin juga saya ketemu Pak KSP, Pak Muldoko, Pak Gub, saya pergi ke Kepri. Kepri itu hampir semua berasnya datangnya dari luar. Memang mungkin lebih murah di tempat kita.
datangnya di luar negeri, ke Pulau Riau. Mana ada sawah di Pulau Riau? Kenapa tak berasnya dari Riau aja? Dalam hati saya iya gitu. Artinya bapak-bapak kita di Jakarta dia sudah tahu bisnis. Kepentingan Riau ini bisa untuk membantu sahabat-sahabat kita yang ada di Pulau Riau. Kenapa tak kita galakkan itu? Sawit sih oke ya, sawit. Tapi kalau sawit juga kan bukan untuk makan kita. Kalau sawit banyak, padi nggak ada, kita mau makan apa? Ada duit tak bisa beli beras. Artinya di sini sudah betul apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden kita, Menteri Pertanian. Mari kita perhatikan hal ini. Tinggal tugas pemerintah mensupport soal pengetahuan, soal bagaimana ini peran penyuluhan, termasuk juga dari segi kualitas, bagaimana padi yang unggul, bagaimana cara pemupukannya. Sekarang juga kita sudah menggalakkan juga pupuk organik, alhamdulillah. Dan itu juga bagian dari untuk memelihara kesehatan kita. Jadi menurut saya, Riau ini sebenarnya prospek terhadap ketahanan pangan. Karena itu sekarang ini kami sudah komit ya bersama teman-teman, tidak hanya Dinas Pertanian, karena saya katakan tadi kalau tak dibantu Pak Murad kita susah juga ya. Ini kita harapkan kemarin sudah dapat mencari lahan yang dipersiapkan untuk ketahanan pangan melalui Menteri Pertahanan. Saya sudah usulkan kepada Bapak Menteri Pertahanan seluas 36.000 hektar. Ya, ada di Pulau Rupat, di Bengkalis, dan ada di Kabupaten Rokan Hilir. Ya. Kemudian ada tambahan lagi 22.000 yang ini program dari Menteri Pertanian. Ini di luar existing yang ada ini. Jadi artinya semua hal bisa. Dan ini bukan hal yang mustahil. 22.000 tambahan ini bisa bertambah lagi. Ditambah dari 1,6 hektar. Dari Pak Joni ini Kepala Dinas Kerja. Nanti juga dari perkebunan juga bisa tambah. Dari peternakan juga ada lahan bisa tambah. Saya sudah minta tadi kawan-kawan ini sesuai Kepala Dinas Pertanian minta nanti semuanya dilaporkan sehingga nanti itu bisa kita laporkan ke Menteri bahwa inilah dalam rangka untuk kekuatan ketahanan pangan kita ke depan ini. Jadi semua hal ini kita memang perlu kerjasama. Tidak bisa kita nanti ego sektoral, ego dinas kita saja. Kita bisa bekerjasama dengan dinas lain. Kita bisa kerjasama dengan instansi lain, kita bersama juga TNI dengan Polri, dan termasuk juga dengan dunia usaha, dengan masyarakat kita, dengan kelompok-kelompok tani kita. Kelompok tani kita yang tak berdaya kita bantu Bapak Ibu. Saya harapkan tentunya Kepala Dinas dan Kabit-Kabit termasuk Eselon 4 ini kita harus kerja keras. Ingat, ini tadi Kepala Dinas ini nanya sama saya, untung aja Ibu tak ada situ. Dia tanya sama saya, Pak Rahmat nanya tadi. Pak Rahmat ini karena badannya muai, ini tanya kepada saya, Pak, Bapak ini istirahat jam berapa? Ya. Kemudian Bapak, bagaimana Bapak bisa, alhamdulillah bisa sehat gitu. Saya kan umur saya 66 tahun. 66. Ini juga Ibu sering ditanya gitu, apa resepnya sehingga tubuh kita sehat? Saya tadi bilang tunjuk tadi sama Kepala Dinas nih, vitamin saya ini sekarang baru saya minum karena disuruh dokter. Ya untuk imunitas. Dulu saya tak pernah minum vitamin. Dan saya kalau dikasih vitamin, Ibu selalu ngomel, alah ada vitamin tak minum juga kata Ibu. Tapi ini kena COVID, minum juga. Itu pun kadang-kadang saya langkau kan. Kadang hari ini minum, besok tak minum. Gitu. Tapi yang paling penting adalah ini kerja saya memang dah lama seperti itu. Lillahi ta'ala memang kerja. Yang penting adalah ikhlas. Ingat kerja kita ini kita nawaitu kita ibadah. Kita bantu petani ibadah. Kita bisa membantu dari segi kemampuan teknologi kita, kepandaian kita ibadah. Insya Allah kalau itu dilaksanakan sehat walafiat. Dulu banyak orang dulu mengatakan, Pak pergi sana, kok tak ada penatnya? Ya kalau kita ikhlas ibadah tak ada. Tak ada sakit, kita tidak macam tertekan. Macam mati Pak Wisnu, suruh sana, apalah nih Kepala Dinas perintah saya, tertekan dia, sakit dia. Ibu Yuli, mana Yulatmi tadi? Ini kalau gini-gini payah nengoknya. Nah, kalau dia tertekan, pasti dia sakit. Apa nih Kepala Dinas perintah aja banyak. Ya gitu. Jadi artinya kalau itu kita lakukan, insya Allah selamat dunia akhirat. Artinya kita puas, kita sehat, kita juga bisa bagian amal ibadah kita. Oleh karena itulah saya yakin, karena sekarang target pemerintah dan termasuk pemerintah daerah
Kami juga ingin meningkatkan ketahanan pangan, terutama juga produksi padi kita harus kita tingkatkan, bisa minimal 2 kali musim tanam. Tentunya ini memang harus kerja keras kita. Dan yakin saya, kalau kita kerja sama, kerja dengan petani kita merapat dengan KTNA, kita bisa menerima juga dari petani handal-handal kita yang pintar-pintar. Kita ini tak usah malu kalau kita barangkali juga punya kebutuhan juga untuk mencari ilmu dari sahabat-sahabat kita. Insya Allah kali itu kita laksanakan, mudah-mudahan kita sehat selalu, dan mudah-mudahan apa yang direncanakan meningkatkan produksi ini mudah-mudahan terwujud sesuai apa yang menjadi harapan kita. Karena kami sangat bermimpi, ya, kalaupun mudah-mudahan insya Allah bisa swasembada pangan. Namun demikian minimal untuk kebutuhan Riau saja, ya. Atau misalnya minimal tidak banyak lagi kita impor dari daerah lain. Sekarang ada 37% dan 35%. Nah, 33%. Artinya 60 sekian persen dari luar. Kalaulah sempatnya, katakanlah pedagang dari Sumbar, udahlah kita jual ke Riau lagi, ya, merajuk dia. Atau pedagang nanti dari Sumatera Utara usah jual ke Riau lagi, atau dari Palembang berasnya, ya, kalau dari Medan katanya Ramos, padahal berasnya padinya dibawa dari Inhil, dari Rohil, ya, dari Siak, padi dibawa situ, keluarnya nanti beras Ramos. Jadi kita makan padi dari kita juga. Masa kita bisa dibodoh gitu? Jadi artinya seperti ini kita harus cerdik lah. Maka saya harapkan ke depan mudah-mudahan bisa kita wujudkan, dan kalau kita bisa berlebih kita juga bisa pasarkan ke Kepulauan Riau. Dan saya tahu kalau buah-buahan sudah dikirim ke Pulau Riau. Saya dulu pengalaman dari Siak, ini ada pengalaman saya nih. Saya cerita sedikit Bapak Ibu. Dulu saya diberitahu oleh staf saya, Pak, ada petani dari Lampung. Petani dari Lampung itu usaha apa? Usaha buah semangka. Tapi dia sudah mengirim buah semangka ini ke Batam. Saya bilang orang Lampung nih memang dia pedagang? Tidak, dia petani. Jadi gimana dia bisa jadi petani? Dia orang Lampung, dia datang sini Pak, dia kerjasama dengan petani kita. Caranya gimana? Caranya dia kerjakan lahan yang dikerjakan, yang dimiliki petani yang tidak produktif, karena itu dibagi hasilnya. Satu kali ada kepala desa ngundang saya, Pak, kami mau panen semangka. Nah, kebetulan panen semangka dari orang Lampung itu berada di sana. Saya bilang, undang ada orang Lampung, ada lele itu, bawa nanti saya ingin ketemu. Saya bilang, sebenarnya saya punya misi, ya, saya udah panen semangka itu, hanya 1 hektar cuman panen semangka itu, udah saya panen. Habis itu saya ngomong dengan masyarakat kita di sini, mana petani yang dari Lampung? Saya bilang, nunjuk tangan dia. Saya tanya, Bapak sudah berapa lama di Siak nih, di Dayun gitu. Saya sudah lebih kurang waktu itu sekitar 6 bulan. Apa usaha Bapak di sini? Usaha saya Pak, usaha tanaman buah ini, buah semangka. Caranya gimana? Ada Bapak punya tanah sini? Nggak ada Pak. Jadi tanah siapa Bapak kerjakan? Tanah petani-petani sini? Nah, saya sudah dapat rahasianya. Sekarang bagaimana baginya? Baginya Pak, yang punya tanah dapat 40%, saya 60%. Sama nanti dengan Pak Jondi tadi. Pandai ini Pak Jondi ini. Padahal saya tak ada cerita sama dia, baru ini cerita. 40%, dia 60%, saya punya modal, dan itu 40% dari petani yang punya tanah. Saya bilang, Pak, saya punya tanah di Siak. Bisa nggak kerja sama kita? Bisa. Berapa hektar punya Bapak? 2 hektar. Pak, sedikit Pak, kata dia. Nah, bayangan Bapak Ibu, bisa dikata sedikit. Kalau 10 hektar mau saya, katanya. Jadi kalau saya pergi ke Siak, tak imbang ongkosnya dengan 2 hektar itu. Artinya lagak dia, sebab duitnya ada banyak. Terus saya bilanglah sama masyarakat kita dan petani situ, kita ini jadi apa? Mengapa kita jadi penonton? Kok bisa Bapak ini datang dari Lampung, tak punya apa-apa, hanya punya modal duit sedikit, dia bisa jadi kaya seperti itu. Saya pikir di Riau banyak seperti itu. Makanya inilah peran kita ini menjadi penyuluh, mengajar masyarakat kita cerdik. Ya, mengajar masyarakat kita cerdik. Kalau kita tak penyuluh, kita tak mau bimbing masyarakat, masyarakat kadang nggak ngerti dia.
Terutama nanti Pak, nanti kalau udah jadi buah nih di pasar kemana? Kami payah nih, orang sikit sini paling-paling beli 1 buah 2 buah itu udah nggak ada beli lagi. Kita bantu cari pasarnya. Jadi sinilah peran kita. Kalau insya Allah itu bisa kita lakukan, insya Allah sejahtera petani kita. Kalau orang datang ke Riau nih, kalau dia susah, berarti dia malas kerja. Sebenarnya mau kerja saja, insya Allah tak ada yang susah. Jadi harapan saya mudah-mudahan dari adanya taman edukasi ini betul-betul nanti sekaligus memberikan edukasi pada orang yang tidak tahu, tapi saya juga ingin ibu-ibu, bapak-bapak nanti menjadi petugas penyuluhan di sini yang memberikan edukasi agar nanti adanya usaha ini bisa mendapatkan rezeki. Terutama kaum ibu, dia dengan rumah tangga sekitarnya saja dia tak payah belanja lagi, setidaknya menghemat belanja. Sehingga nanti kalau misalnya belanja setiap bulan dikasih oleh suaminya, oh kok berkurang sekarang, kami sudah belanja di pekarangan. Jadi itu barangkali yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan saya harapkan mudah-mudahan dengan nawaitu kita yang saya katakan tadi, mudah-mudahan ini bagian amal ibadah kita. Saya harapkan apa yang kita harapkan mudah-mudahan dapat terwujud sebagaimana yang menjadi cita-cita bersama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Karena saya juga ada tamu hari ini dari Menteri Kesehatan. Sekarang berkunjung sini untuk membantu penanganan COVID-19. Bersama kita Provinsi Riau ya, dan saya mohon doa nih agar tentunya wabah ini segera berakhir. Dan harapan saya kalau Bapak Ibu nanti memberikan penyuluh pertanian di lapangan, tolong sampaikan juga soal protokol kesehatan. Ya, sebenarnya memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun, tentunya ini juga bagian dari kehidupan kita sekarang ini, termasuk menjaga jarak ini, menghindari kerumunan. Ini semua adalah untuk memutus rantai penularan COVID-19. Dan saya minta juga sampaikan nih, saya semalam juga banyak laporan nih, masih ada juga orang tak jujur. Dia sudah positif, karena dia sehat, dia datang juga masuk kemana-mana. Ini tak boleh terjadi. Ya nanti kasihan kita, jangan kita kan udah positif, udah di rumah aja. Kalau di rumah tak mungkin ya lapor, nanti kami sudah siapkan tempat nginapnya. Ya, di situ nanti ada dokter, ada perawat, ada makanan disiapkan, ada vitamin, ada obat. Nggak usah khawatir, pemerintah akan membantu segala keperluan. Ini ada juga bilang ini tak gratis, ini gratis. Kalau udah sakit semuanya itu dibantu oleh pemerintah. Nggak usah mikir-mikir. Jadi artinya ada orang sekarang positif nih, tak usah beli nanti berobat kesehatan. Itu semua ditanggung oleh pemerintah. Ini tolong juga sampaikan penyuluhan pada masyarakat agar masyarakat kita tidak takut berobat, sehingga tentunya kita harapkan terjadi penurunan dan tidak banyak lagi penambahan yang positif di Pusat Riau, dan kita harapkan mudah-mudahan tidak ada lagi yang meninggal dunia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Kepala Dinas dengan Ibu serta semua karyawan dan karyawati lingkungan Dinas Pertanian. Semoga hari ini kami hadir, jangan pula sebulan yang akan datang dah banyak layu. Nanti saya sidak sini ya, supaya kerjanya terus terang ya. Saya ini senang sekali nengok ini nih. Maka tadi saya bilang ini hari kita buat drone, tapi itu saya bilang hari ini apa nih bagus kan. Nah, besok pas Ibu ada tamu bisa nambah orang sini lah layu barangnya. Hah? Ya, saya terus terang, saya nak mencontoh nih untuk buat dekat rumah kami itu. Ya. Kami sekarang dekat rumah kami itu sebentar lagi ada taman rusa. Jadi supaya sedikit, ya kalau orang tak pernah ke Bogor bisa lihat di belakang rumah. Cuma rusanya Pak Murad baru ngangkatnya. Saya sudah minta ini bantuan Pak Murad dengan Pak Rahmat nanti memindah ke rusa itu dari Rumbai. Ya, rusa seperti rusa tuntul itu. Maksud saya setidaknya ada hiburan masyarakat, terutama anak-anak, dan ini juga bisa tentunya bagian edukasi juga ke depan. Ini bagian harapan kami, mudah-mudahan Allah meridhoi segala ikhtiar kita dan kita semua sehat selalu. Saya rasa itu saja, lebih kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan billah taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.